Perkembangan perwakafan di Indonesia oleh Rita Musfira dengan NIM 90500122045. Regulasi perwakafan di Indonesia. Pengaturan wakaf di Indonesia kini didukung oleh regulasi yang jelas dan komprehensif. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Selain itu, lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia atau BWI, Kementerian Agama, serta para nazir berperan penting dalam pengawasan dan pengelolaan wakaf. Wakaf juga diklasifikasikan menjadi benda tetap, benda bergerak, dan wakaf uang. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat dan kebutuhan akan digitalisasi masih menjadi pekerjaan rumah dalam optimalisasi wakaf nasional. Sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia. Pertama, awal Islamisasi. Wakaf berbentuk tanah untuk masjid dan madrasah, belum terdokumentasi formal. Kedua, kolonial Belanda. Tidak diakui secara hukum, aset banyak terbengkalai. Tiga, awal kemerdekaan. Mulai ada kesadaran legalitas belum produktif. Keempat, Orde Baru. Hadir PP nomor 24/1977. Fokus pencatatan belum pengembangan. Kelima, era reformasi. Lahir Undang-Undang Nomor 41/2004 BWI dibentuk, wakaf diperluas, keuangan, saham, dan lain-lain. Pengelolaan wakaf uang di Tabung Wakaf Indonesia atau TWI. Tabung Wakaf Indonesia atau TWI hadir sebagai lembaga yang aktif mengelola wakaf uang secara profesional. Prosesnya dimulai dari penghimpunan dana melalui transfer, setoran tunai, maupun platform digital. Dana tersebut lalu diinvestasikan ke instrumen-instrumen syariah seperti sukuk, saham, dan properti produktif. Keuntungan dari investasi ini kemudian disalurkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Seluruh proses dilaksanakan secara transparan dengan pelaporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipantau oleh publik maupun regulator. Tabung Wakaf Indonesia atau TWI memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk uang secara mudah dan aman. Wakaf uang dikumpulkan melalui berbagai cara termasuk digital. Setelah dana diterima, TWI menempatkannya di investasi syariah yang aman dan sesuai prinsip Islam. Tujuannya adalah untuk menjaga dana pokok tetap utuh sambil menghasilkan keuntungan. Pengelolaan wakaf uang di BMM. Penghimpunan dana wakaf dari masyarakat dan korporasi. Kemudian investasi wakaf uang melalui deposito syariah di bank muamalat, cash wakaf, linked, sukuk atau CWLS, dan UMKM. Hasil wakaf disalurkan ke pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dakwah, akuntabilitas melalui audit, PSAK 112, dan laporan ke BWI. Baitul Mal Muamalat atau BMM adalah lembaga yang mengelola wakaf uang secara profesional. BMM menerima wakaf dari masyarakat melalui berbagai cara seperti transfer bank, datang langsung, atau aplikasi online. Uang wakaf tersebut tidak disimpan begitu saja, tetapi diinvestasikan pada produk keuangan syariah seperti deposito atau sukuk wakaf. Pengelolaan wakaf produktif di Gontor. Pondok Modern Darussalam Gontor mengelola seluruh asetnya sebagai wakaf. Aset tersebut mencakup tanah, bangunan, hingga unit usaha, dan semuanya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Hasil dari wakaf ini digunakan untuk operasional pondok dan pembangunan jangka panjang. Santri juga dilibatkan langsung agar mereka belajar mengelola usaha dan memahami pentingnya wakaf. Gontor mengembangkan wakaf produktif lewat berbagai cara seperti pertanian dan peternakan, unit usaha yaitu toko, koperasi, SPBU, dan percetakan, sewa properti, dan wakaf uang yang diinvestasikan.